Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkuroji dari Proksus Satikes Dr. Subandi Jember, di mana saya akan menjelaskan tentang implan KB. Ini adalah tugas untuk OSC keperawatan maternitas 2. Baiklah, langsung saja kita simak materi KB implan berikut ini. Kabel implan atau susu adalah salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat ibu pilih untuk menjarakkan kehamilan. KB implan dipasang di bawah kulit ibu dan hanya mengandung hormon progesteron. Hormon tersebut dilepaskan dalam jumlah kecil secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Terus, bagaimana cara KB implan dapat mencegah kehamilan? Yang pertama, cara bekerja implan mencegah ovulasi atau pematangan sel telur dengan cara mekanisme umpan balik ke kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar penghasil hormon perangsang ovulasi. Yang kedua, mengentalkan lendir pada leher rahim ibu sehingga sperma sulit melalui untuk sampai ke sel telur. Yang ketiga, menjadikan dinding rahim tipis sehingga tidak terjadi penempelan sel telur atau implantasi. Kapan KB implan dapat dipasang? Yang pertama, saat ibu sedang mengalami menstruasi hari ke-1 sampai 5. 2. Saat sedang tidak menstruasi namun pastikan ibu tidak hamil. Setelah pemasangan implan, gunakan kontrasepsi jenis lain selama 7 hari atau tidak melakukan hubungan seksual selama 7 hari. Yang ketiga, pasca persalinan, implan merupakan kontrasepsi yang aman bagi ibu menyusul. Pemasangan implan dapat dilakukan langsung pasca persalinan. Yang keempat, pasca abortus atau keguguran, implan dapat langsung dipasang. Terus apa keuntungan KB implan? Mengapa memilih KB implan? Keuntungannya yang pertama yaitu KB implan memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Pada umumnya risiko kehamilan kurang dari 0,2 sampai dengan 1 dari antara 100 ibu dalam 1 tahun. Yang kedua, bebas dari pengaruh estrogen. Yang ketiga, kesuburan dapat kembali normal setelah implan dicabut. Yang keempat, tidak perlu meminum pil setiap hari atau rutin melakukan penyuntikan setiap bulannya sehingga tidak ada risiko luka. Yang kelima, tidak mengganggu produksi ASI. Yang keenam, tidak mengganggu hubungan seksual. Terus, apa juga kekurangan KB implan? Semua kelebihan pasti ada kekurangan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, terdapat ada laporan kasus efek samping dari penggunaan KB implan itu sendiri. Yang pertama yaitu gangguan menstruasi, keluhan yang timbul adalah haid sedikit dan singkat, haid tidak teratur atau lebih dari 8 hari, haid jarang atau tidak haid sama sekali. Namun hal ini cukup lumrah terjadi dan tidak berbahaya. Yang kedua, kemungkinan perubahan berat badan, perubahan hormon akan sedikit mempengaruhi nafsu makan Anda. Yang ketiga, nyeri kepala. Yang keempat, perubahan mood. Yang kelima, nyeri pada payudara. Yang keenam, mual dan nyeri perut. Yang ketujuh, ibu tidak bisa menghentikan sendiri penggunaannya karena harus ke layanan kesehatan untuk melepas KB implan. Implan dapat digunakan oleh ibu yang memiliki hipertensi, obesitas, ibu yang merokok, dan yang memiliki gangguan kolesterol. Namun implan tidak boleh digunakan oleh ibu yang memiliki keadaan khusus seperti penyakit tromboemboli, penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan kekentalan darah. Yang kedua, perdarahan genital yang belum terdiagnosis. Yang ketiga, penyakit hati akut. Yang keempat, tumor hati jinak atau ganas. Yang kelima, kanker payudara. Pemasangan KB implan itu memang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman. Jika ibu ingin memilih bidan yang akan ibu kunjungi,
Eh, pastikan ibu bidan ataupun tenaga kesehatan yang mumpuni. Sebelum melakukan pemasangan, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau bidan mengenai rencana ibu untuk melakukan pemasangan kabel implan ini. Setelah melakukan konsultasi, maka ibu bisa dinyatakan melakukan KB implan atau dilakukan proses pemasangan KB tersebut. Setelah pemasangan implan, ibu harus melakukan perawatan atau perhatian khusus pada luka pemasangan, yaitu kemungkinan akan timbul memar. Jaga luka tetap kering sekurang-kurangnya selama 48 jam untuk menghindari infeksi. Pembalut luka dibuka setelah 40 jam. Dan berban air dibuka saat luka sembuh, umumnya 3-5 hari kemudian. Ibu dapat bekerja namun hindari benturan dan tekanan pada luka. Bila terdapat tanda infeksi seperti demam, luka kemerahan, dan sakit yang menetap selama berhari-hari, segera kembali ke tempat ibu memasang implan untuk dicek secara medis. KB implan hanya akan bergeser 2 mm, tidak lebih, apalagi sampai hilang di dalam tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai KB implan. Mungkin ibu bisa memilih beberapa KB, diantaranya ada KB implan, KB suntik, KB pel, mungkin yang cocok untuk ibu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.